Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Tandiastuti. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen proyek, yaitu pembuatan website e-commerce sebagai media promosi. Sebelum kita mulai, di sini saya akan menerangkan mengenai proyek itu sendiri. Proyek adalah suatu kegiatan atau sebuah pekerjaan yang bersifat sementara dan terikat oleh suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih. Saat ini, suatu proyek biasanya memiliki sistem manajemen. Sistem manajemen ini disebut manajemen proyek. Manajemen proyek ini digunakan untuk membantu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan suatu pekerjaan. Dengan adanya manajemen proyek dapat memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan secara teratur dan dapat dikelola dengan baik. Di sini ada tahapan manajemen proyek. Dalam pembuatan suatu proyek terdapat beberapa tahapan, yaitu fase inisialisasi, fase perencanaan, fase implementasi, fase kontrol, dan fase penyelesaian. Untuk membuat semua fase ini berjalan tepat waktu, maka dibutuhkannya manajemen waktu, manajemen biaya, dan juga manajemen resiko. Ya, di sini saya akan mengambil contoh kasus pada PT Sinar Terang. Di sini PT Sinar Terang ini saya buat hanya ilusi saja. Perusahaan PT Sinar Terang ini bergerak di bidang usaha distributor lampu di daerah Jakarta. Saat ini di daerah Jakarta sudah banyak perusahaan yang serupa. Oleh karena itu, PT Sinar Terang ini ingin membuat sarana promosi dengan tujuan untuk meningkatkan omset pendapatan dan supaya perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ya, untuk metodologi yang saya gunakan ada alur penelitian. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibentuk suatu kerangka penelitian berikut ini. Kerangka penelitian pada proses manajemen proyek pembuatan website promosi pada PT Sinar Terang. Ada fase inisialisasi, fase perencanaan, fase implementasi, fase kontrol, dan fase delivery. Yang kedua ada model pengembangan perangkat lunak. Untuk menyelesaikan proyek ini, saya di sini menggunakan model Rapid Application Development atau RAD. Adalah strategi siklus hidup yang menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik. Berikut ini urutan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi dengan menggunakan model RAD. Ada analisis, pembuatan prototipe atau desainnya, pengujian, dan implementasi. Ya, ini adalah gambar proses Rapid Application Development atau RAD. Ya, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan dalam proyek ini. Itu yang pertama ada fase inisialisasi. Di sini ada studi kelayakan, tindakan yang dilakukan untuk melakukan apakah suatu proyek layak untuk direalisasikan. Biasanya fase ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak atau pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada requirement analysis. Di sini kebutuhan proyek yang didokumentasikan dan dikumpulkan untuk mengidentifikasi batasan yang spesifik untuk setiap komponen dalam proyek. Yang selanjutnya ada project scope dokumen. Dalam project scope dokumen di sini tujuan dibuatnya suatu website e-commerce pada PT Sinar Terang itu apa sih? Yang pertama ada sebagai media promosi itu sendiri agar produk yang dipasarkan dapat dikenal oleh khalayak umum, mempermudah customer untuk mengetahui produk yang dipasarkan. Kemudian ada deliverable, itu hasil proyek yang akan diberikan kepada klien. Website periklanan pada PT Sinar Terang itu sendiri. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai batasan-batasan. Yang pertama ada batasan waktu, yaitu saya memiliki batasan waktu 55 hari yang terhitung mulai dari tanggal 1 April sampai 26 Juni 2020.
Untuk biaya sendiri saya membutuhkan biaya sekitar 1.200.000. Untuk ruang lingkup, proyek pembuatan website periklanan pada PT Sinar Terang yang akan dikembangkan memiliki ruang lingkup yang harus dikerjakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis dan meneliti prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proyek tersebut. Yang kedua ada desain dan membuat website yang dibutuhkan. Yang ketiga menganalisis teknologi yang dibutuhkan guna mendukung website dari proyek tersebut. Yang keempat mengimplementasikan website. Yang kelima menerapkan dan melakukan percobaan website secara memuaskan hingga efektif dan berjalan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu memberitahu klien cara mengelola website. Ya, yang selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Selanjutnya di sini saya ada fase perencanaan. Perencanaan proyek adalah sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama dibentuk organisasi proyek untuk memastikan program yang telah ada tetap berjalan dengan lancar dan mendapatkan manajemen dan perhatian yang semestinya. Yang pertama manajemen waktu atau disebut juga project time management adalah pengelolaan aktivitas atau proses-proses berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya tadi kan manajemen proyek waktu itu kita membutuhkan waktu sebanyak 55 hari. Berikut adalah tabel perencanaan yang jadwal proyek yang hendak kita buat. Ya bisa dilihat sendiri ya. Di situ ada menganalisis sistem penjualan, terus membuat statement, membuat data flow diagram, kamus data, proses specification dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan hasil perencanaan yang telah dibuat, dapat dilihat perbandingan hasil antara baseline atau rencana awal dengan aktual hasil akhir yang didapatkan berikut pada tabel 2. Di sini ada analisis dan desain sistem. Untuk rencana awalnya kita 7 hari dan ternyata hasil akhirnya tepat waktu yaitu 7 hari. Dan di sini ada dokumentasi aplikasi. Rencana awal 14 hari ternyata kita lebih cepat yaitu 10 hari. Pemrograman 25 hari dan ternyata hasil akhir 20 hari. Pengujian program 7 hari, kita bisa menggunakan hanya 3 hari. Instalasi dan pelatihan SDM 7 hari, kita bisa menggunakan hanya 4 hari. Ya, selanjutnya ada manajemen biaya. Manajemen biaya dibuat secara rinci berdasarkan keterlibatan pekerjaan yang ikut berpartisipasi dalam pengerjaan sebuah proyek. Manajemen ini dilakukan agar pengeluaran dapat diprediksi dan dihitung dengan mudah. Berikut manajemen biaya yang pembuatan website promosi PT Sinar Terang. Ada manajemen project, itu membutuhkan jumlah dengan harga 300.000. Ada sistem analis, programmer, database, sistem desain. Kemudian ada biaya tenaga penunjang yaitu sekretaris, operator komputer, keperluan lainnya. Bisa dilihat sendiri. Ya. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penggunaan sistem manajemen proyek dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, baik dari segi waktu, pekerjaan, serta dalam segi biaya yang dikeluarkan dan juga dapat membantu dalam melakukan sebuah monitoring proyek yang sedang dikerjakan. Selain itu, dengan adanya manajemen proyek, kita juga dapat memperkirakan resiko-resiko yang akan terjadi dan perkiraan waktu yang tepat dalam penyelesaian suatu proyek. Oke, di sini sudah selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.